Belum ada orang berani-beraninya di atasku. Kalau begitu akulah yang pertama. Berani lancang pada orang terkaya kota ini. Siapa yang berani? Aku memang pemberani. Kakak, Pengantin hari ini cantik sekali. Cepatan, pengantin wanita datang, pengantin wanitanya datang. Kau brengsek. Semua tunduk menyambut orang terkaya. Kamu berani menatap langsung. Kalau kau mau mati, jangan libatkan keluarga Jiang. Kalau bukan karena Danu terus, di rumah sakit tidak bisa datang. Di acara penting begini, kau pikir ini giliranmu? Tak berguna, hal kecil saja tak becus. Sudah kubesarkan bertahun-tahun percuma. menghidupiku. Membesarkanku hanya agar Danu memaksa aku berhenti sekolah, membesarkanku. Itu uang kuliah yang kukumpulkan dari kerja antar. Pergi belikan Danu ponsel baru. Kau ini tak berguna. Nanti di rumah kita bicara. Minggir-minggir dong. Tenang, kalian tak punya banyak kesempatan lagi. Hari-hari seperti ini segera berakhir. Foto kamu mesra dengan wanita itu. Sudah dikirim ke ponselku? Masih ada alasan apa lagi? Aku selingkuh, lalu kenapa? Kalau bukan karena kau selalu melarangku menyentuhnya, aku akan selingkuh? Kau hebat, kau orang terkaya. Tapi jangan lupa, kau juga perempuan berusia 30 tahun? Buat apa pura-pura suci? Bicara, kena titik sakitmu ya. Bicara. Kau, siapa engkau? Kakak, bukannya habis resepsi, cuma cari aku? Ini suami nakalmu itu? Tumbuh begini, ternyata benar dugaan saya di hari pernikahan. Malah memaksaku cari kamu? Dia... Apa katamu? Kalian berdua? Aku baru mau mencarimu, karena sudah datang. Kalau begitu, langsung saja ke kamar pengantin. Baru saja diatur rapi. Kau... Sandiwara sudah cukup. Tidak cukup. Tinggal satu tahap lagi. Foto-foto itu kamu yang kirim ke aku? Tebakanmu benar. Kalau begitu, sekali lagi, Kau mau apa? saya ingin... Kamu ini... Kelihatannya tak berbahaya. Kok kuat sekali tenagamu? Tipe pria penyayang. Sayangnya, orang seperti ini sudah terlalu banyak kulihat. Mengincar uangku. Tak bisakah cari cara baru?
Siapkan 11 miliar rupiah antar ke hotel sekarang. Orangnya mana? Properti Jangpan yang mau kau beli bermasalah. Adik yang menarik. Periksa properti Pratama. Periksa teliti. Citra Santoso. Kisah kita baru saja dimulai. Ibu, aku... Kamu masih berani pulang? Kenapa tidak mati saja di luar? Lepaskan. Bu, mau apa kau? Lepaskan. Lepaskan. Kamu ini anak kecil. Ayo, lihat dia. Aku nggak mau hidup lagi. Anak durhaka. Mau pukul ibunya? Bu, Ma, aku salah. Kita pulang dulu. Kita pulang, bicara pelan-pelan. Pulang. Kau pulang ke rumah apa? Kau masih ingat ini? Di rumah ada orang tuamu. Ada adikmu. Danu baru saja menelepon. Bilang dia semalaman tak ada yang jaga. Kalau kau punya hati nurani, kau tak akan perlakukan adikmu begitu. Aku tahu, Bu. Aku akan segera ke rumah sakit. Kita masuk dulu. Baik. Ternyata seharian tak pulang, sedang pacaran di luar ya. Kamu anak kecil. Bu, Kau! Kamu masih berani panggil ibu? Kau demi seorang pacar di luar. Kau bahkan pada orang tuamu sendiri saudara diabaikan ya. Kau ini... Bima. Bima, cepat keluar. Kenapa? Malam-malam ribut apa? Lihatlah anak baikmu ini. Lihat ulahnya. Dia punya pacar, dia. Kau anak yang memalukan. Kebetulan, semuanya, lihatlah. Lihatlah kelakuannya. Lihat nanti kau masih berani. Ku beritahu, sepanjang hidupmu, tak pantas bicara cinta. Tugas utama hidupmu, fokus cari uang saja. Membesarkan kami berdua, membesarkan adikmu. Ini pasti pergi kerja, kan? Pemuda sebesar ini. Tidak malukah? Iya, si sulung keluarga Jiang ini. Kelihatannya sopan dan lembut. Tak disangka diam-diam. Ternyata mainnya begitu liar. Benar. Anak kecil, aku hari ini. Kau ngapain sih? Lepaskan. Lepaskan. hanya karena aku anak sulung keluarga Pratama. Terus-menerus kalian hisap darahku, membiayai Danu. Bukankah kami semua anakmu? Atau jangan-jangan, aku bukan anak kandungmu? Lepaskan. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku terlalu emosional. Lain kali aku tak akan ulangi lagi. Kau ini masih kecil. Aku dan ibumu bersusah payah membesarkanmu hingga sekarang. Bukannya cuma suruh kau jaga-jaga adikmu dong. Cuma disuruh berlutut sebentar aja. Kini kau sudah mandiri. Kata-kata kami tak kau dengar lagi? Dia serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Dari kecil, dia memandang rendah keluarga kami. Dari kecil dia sudah memandang rendah orang tua. Dan adiknya. Ku beritahu, adikmu sakit seumur hidup pun. Kau tak setara dia sedikit pun. Kau tak sebanding dengannya. Kau renungkan baik-baik di sini. Tes dona,
Sudah ada hasil? Tuan Arga Pratama, berdasarkan laporan pemeriksaan, Anda dan Tuan Bima Pratama, Nyonya Maya Gunawan, tidak ada hubungan darah. Tenang, Danu. Bu baru saja melihat. Dia tertidur. Ibu, kalian perlakukan dia begitu. Dia tak mungkin benar-benar curiga. Dia bukan anak kandung kalian, kan? Kalau dia tahu, siapa yang cari uang untuk menghidupi kita? Apalagi, Berani dia. Bertahun-tahun ini aku sudah bikin dia takut. Barusan di depan banyak orang, suruh dia berlutut. Dia tetap tak berani bersuara sedikit pun. Benar juga. Danu, kau harus segera menerima operasi transplantasi ginjal. Harus jaga kesehatan baik-baik. Ada ayah ibu di sini, anak yang penurut itu. Bisa bikin apa lagi? Lagi pula ada urusan. Pamanmu ada di sini. Menerima nasib. Bocah, sudah 3 kali kau kutangkap. Berani-beraninya kau kabur. Siapapun tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, masih ada kakak dan keluarga Wen. Diam kau. Yang itu tidak dihitung. Itu kan orang terkaya di kota Jiang. Orang terkaya di kota Aruna. 26 tahun. Kalian bohongi saya 26 tahun. Segera aku bisa lepas dari kalian. Direktur Utama Wen sudah menyelidiki. Direktur Utama Santoso. Kapan Bapak suka tipe pria muda manja? Dia bukan pria muda manja. Dia adalah serigala pemakan daging. Apa? Bagaimana pemeriksaan properti Jangpan? Kenapa properti Pratama bermasalah? Direktur Utama Santoso. Properti Pratama. Sangat mungkin jebakan spekulasi modal dari negara Nura. Banyak orang di negara Nura. Semua dihancurkan olehnya hingga keluarga berantakan. Konon katanya, orang terkaya negara tetangga pun bangkrut karenanya. Aku tahu, segera hentikan, dan semua kerjasama dengan properti Pratama. Selain itu, tanpa memedulikan biaya. Cari orang ini secepat mungkin. Sudah cukup sandiwaranya. Tidak cukup. Tinggal 1 ronde. Pagi itu, tak boleh lepaskanmu dengan mudah. Siapa sudah larut malam? Ketemu lagi. Ketemu lagi. Angin di luar kencang. Hati-hati masuk angin. Kok kau datang? Aku tak punya tempat lagi. Jadi aku minta kau menampungku. Masuklah. Terima kasih. Kau ada masalah apa? Aku bisa bantu kamu. Tak apa. Biar aku saja.
Hari itu, belum puas mencium? Masih jauh. Kenapa posisi itu tak disukai lagi? Kali ini giliranmu. Kali ini tidur cukup? Kurang tidur. Kami, ayo nikah. Baiklah. Selain ini dan ini, sisanya bungkus semua. Suamiku tampan sekali. Kukira tamu penting siapa? Ternyata cuma pria benalu yang manis-manis. Apa? Tidak apa-apa. Beritahu manajermu, kalau 10 menit lagi, orang ini masih di sini. Kalau begitu, dia bisa angkat kaki. Suamiku, bukan urusan orang lain untuk mengomentari. Arga Pratama, apa kau marah? Kalau kau tak suka, orang lain bilang begitu padamu. Sekarang aku bisa memberimu beberapa perusahaan. Kau yang urus. Tidak apa-apa. Baik, kalau begitu aku bayar pakai kartu. Rencana harus dimulai. Kalau keluarga Jiang tahu, aku punya istri orang terkaya. Nanti malah makin sulit diselesaikan. Selamat ulang tahun, suamiku. Katakan, apa harapan ulang tahunmu? Tak kusangka, ulang tahun pertamaku dalam hidup adalah orang yang sedang kurencanakan merayakan bersamaku. Aku minta 22 miliar rupiah. Tak masalah. Kartunya di mobil, aku ambilkan untukmu. Citra, kamu tak tanya-tanya dulu untuk apa aku butuh 10 miliar rupiah? Hanya 22 miliar rupiah saja. Kau kan suami orang terkaya Kota Jiang. Ingin uang berapapun seharusnya boleh. Tunggu di sini. Siapa? Santoso. Direktur utama Santoso. Seluruh mal sudah dicari. Tidak. Tak temukan jejak Tuan Jiang. Ambil rekaman CCTV seluruh mal. Keluarkan semua. Tak ketemu orangnya. Kalian jangan harap bisa lanjut. Bertahan di Kota Aruna. Kalian mau apa? Apa maksudmu? Tentu saja giliranmu. Saatnya berperan. Ku dengar, anak kesayanganku. Hari ini dengan wanita lain. Kita sudah pacaran. Benarkah? Kau, Adikmu masih sakit. Kau malas cari uang untuk rawat dia. Kamu apa haknya? Pacaran di luar? Benar. Setiap hari main perempuan, jangan sampai ginjalnya rusak. kalian, apa maksudnya? Anak kedua. Sini. Tanda tangani ini. Perjanjian donasi organ. Kalian mau ginjalku untuk dicangkok ke Danu. Jangan mimpi. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kau membalas budiku? Arga Pratama, adikmu terbaring sakit. Selama bertahun-tahun ini, kau buta, tak lihat. Di seluruh keluarga Pratama, hanya ginjalmu. Paling cocok dengan adikmu. Siapapun yang punya hati nurani, harusnya rela donorkan ginjal sendiri. Maaf, Kak. Semua salahku. Tapi kita berdua, kakak beradik kandung. Hanya satu ginjal saja.
Kau tak mungkin cuma berdiri melihat. Lebih baik aku mati saja. Ngobrol panjang sama dia buat apa? Anak kedua, tahan tangannya. Tanda tangani. Baik. Aku masih meremehkan kebejatan kalian. Tunggu. Aku bisa bantu selesaikan masalah Shanghai, masalah donor ginjal. Tapi mulai saat ini, aku akan dengan kalian putus hubungan keluarga. Putus hubungan keluarga. Benar. Kalian semua mengincar ginjalku, di mana ikatan keluarga? Lebih baik putus hubungan keluarga. Jalan besar dua ujung. Berpisah jalan. Kau ini benar-benar ya? Rupanya itu rencanamu. Tapi aku tak termakan tipu muslihatmu. Ku beritahu, ginjal. Kau harus mendonorkan untukku. Tanpa ginjal, kamu tetap bisa cari uang, harus menghidupi adikmu, dan harus menafkahi kami di masa tua. Bagaimana kabarnya? Mereka pergi 5 menit lalu, membawa Tuan ke rumah sakit. Suamiku Citra Santoso, mereka berani sentuh. Mereka benar-benar cari mati. Tak putus hubungan. Seumur hidup kalian, jangan harap dapat ginjalku. Paling-paling, aku akan mati bersama Danu. Kamu, Akan kulihat, kalau aku tak setuju, kalian masih bisa mau mencongkel ginjalku dengan paksa? hari ini aku... Sudahlah, Bima. Kurasa dia ada benarnya. Menyumbangkan ginjal. Seumur hidup dia takkan bisa bangkit. Susah cari kerja. Lebih baik kita ikuti katanya. Putus ya putus. Lagi pula menyimpannya percuma. Baik. Bukannya kau ingin putus hubungan keluarga? Maka kau akan kusir. Tabungan bertahun-tahun ini. Tabungan 440 juta rupiah. Serahkan padaku. Ayah, masih, dan mobil. Benar. Sama mobilnya. Juga harus tinggal di sini. Dan 1 sen pun dari keluarga Pratama, kau juga jangan harap bisa bawa pergi. Kusuruh kamu pergi tanpa harta. Boleh. Baik. Anak kedua. Tunggu. Tunggu. Bima, Jang Chuan si bocah ini. Harga Pratama itu selalu licik. Kali ini kenapa begitu mudah? Aku selalu merasa ada yang tak beres. Arga Pratama. Kau mau dengan kami? Putus hubungan keluarga? Boleh. Tapi selama bertahun-tahun ini, biaya membesarkanmu. Harusnya kamu berikan dana pensiun kami juga. Biaya operasi adikmu, semua ini dari awal sampai akhir. Butuh lebih dari 2,2 miliar rupiah. Kau ambil 440 juta rupiah. Dan mobil tua? Langsung putus hubungan. Bukannya terlalu murah? Benar. Aku sudah sakit sejak kecil. Nanti meski ginjal sudah diganti, kesehatannya juga kurang baik. Tak bisa kerja berat. Kau boleh acuhkan aku, tapi kau tidak bisa mengabaikan orang tua, kan? Kalau kau benar-benar tak punya uang, kamu tak bisa buat surat utang, atau aku pinjam uang daring. Juga bisa... Danu, kau memang paling pintar. Arga Pratama, dengar tidak? Cepat buat surat hutang. Kalian bilang akan membesarkanku, hanya memberiku makan. Sisa makanan yang kalian makan, kasih aku gudang. Menghidupi aku, sisa waktu yang ada. Pernahkah kalian berbuat sedikit tentang kewajiban orang tua? Nggak ada. Lagi pula, aku masih harus setiap hari bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Masih harus bagi uang ke kalian. Untuk Danu ini, apa hak kalian? Dan minta uang nafkah padaku. Sayangku. Hari ini aku pasti... Aku tak mau hidup lagi. Anak yang kubesarkan susah payah. Dia tak mau menafkahi kami di masa tua. Sudah 20 tahun aku membesarkannya. Sekarang hanya memintamu, jaga adikmu. Kau mau putus hubungan dengan kami, bahkan uang tunjangan sudah tak mau lagi. Kau masih manusia? Dia cuman kelihatan baik-baik aja. Ternyata dia memang imut. Siapa bilang anak laki-laki jamin hari tua? Ini contoh terbaik. Kalau anakku besar nanti seperti itu, lebih baik aku cepat suntik dia. Baik. Kuharap kalian tak menyesal.
Tunggu. Suamiku, ternyata kau mau 22 miliar rupiah. Untuk menangani orang-orang ini, langsung bicara padaku saja. Buat apa buang waktu dengan mereka? Kok kau datang? Ini anak sulungku. Wanita liar yang digait di luar, baju begitu mentereng. Tak heran anakku Arga Pratama sampai rela tinggalkan keluarga. Bahkan mulutnya tak lepas dari 22 miliar rupiah. Kau pikir kau orang terkaya di kota Aruna? Kurang ajar, jangan lancang pada Nona. Aku mengumpat, terus mau apa? Kalian ini siapa? Berani lancang di hadapanku? Kau tak cari tahu ini wilayah siapa? Nakal, hari ini dewa pun datang. Surat utangnya tetap harus kau tanda tangani. Jika tidak, kau dan perempuanmu jangan harap keluar dari sini. Surat utang ya? Bisa. Aku yang tanda tangani untuk Arga Pratama. Hah, Citra, Hanya surat utang ini berani kutulis. Khawatir kalian tak berani ambil. Siapa kamu ini? Bahkan berani mengancam keluarga Pratama kami? Dengan surat utang ini, kalian pasangan brengsek ini, kapan bisa bangkit lagi? minggir. Direktur Gunawan dan wakil direktur mereka. Bagaimana mereka bisa ke sini? Selamat datang, Nona Santoso. Santoso. Kau, jangan-jangan kau... Benar, aku Wen Ching. Juga orang terkaya di kota Aruna. Dan juga istri Arga Pratama. Direktur Gunawan, suamiku Citra Santoso. Hampir saja di rumah sakitmu, satu ginjalnya diambil paksa. Kurasa jabatan dekanmu ini tak mau kerja lagi. Maaf, Nona Santoso, Tuan Pratama. Ini kelalaian pengawasanku. Aku akan semua usir keluar. Kamar rawat dilarang, orang tak berkepentingan berkeliaran. Silakan segera pergi. Kok bisa jadi orang terkaya di kota Jiang? Si imut ini bisa dekat dengan orang terkaya kota Jiang? Jadi istri. Andai saja dulu kau bilang, Bima Pratama, kamu kan anggota keluarga Pratama. Kepala keluarga. Bagaimana kau bisa tertipu oleh orang terkaya kota Aruna Gadungan? Dibodohi. palsu. Tapi Direktur Gunawan, Berani buat keributan di rumah sakit? Wakil direktur rumah sakit. Bawa beberapa orang ini. Bawa semua ke kantor polisi. jangan. Entah dia orang terkaya atau bukan, aku tak tahu. Tapi, ini yang aku besarkan sejak kecil. Anak, masih mungkin aku tak paham. Dia tak punya ijazah, tak kerja. Berdasarkan apa bisa mendekati orang terkaya di kota Aruna? Masuk akal. Orang terkaya di kota Aruna ini dan punya ikatan pertunangan dengan keluarga Wijaya. Dan keluarga Wijaya, keluarga besar kedua setelah keluarga Wen. Bukan urusanmu, sayang. Bisa dipakai untuk menjebak. Direktur Gunawan, kamu yakin orang di depanmu ini, benarkah dia orang terkaya kota Aruna? Aku... Kakak, aku tahu kau tak mau donor ginjal untukku. Tapi usia orang tua sudah lanjut. Kamu tak boleh berakting begitu. Mengancam mereka. Dialah orang terkaya di kota Aruna. Bagaimana mungkin bisa muncul di tempat begini? Hal seperti menyewa orang palsukan orang terkaya. Pria aneh luar biasa ini berani melakukan ini. Bahkan bisa membuat orang terkaya jadi istrinya. Benar-benar sudah cukup. kalian benar-benar tidak mau percaya sebelum melihat bukti. Masih belum menyerah. Mau uang ya? Baik. Akan kuperlihatkan dengan jelas pada kalian. Direktur Utama Santoso, 44 miliar rupiah di kartu Anda. Sudah diambil semua. Citra, kok bisa 44 miliar rupiah? Suamiku, khawatir 22 miliar rupiahmu tak cukup. Jadi, langsung bertindak sendiri. Tambah 22 miliar rupiah. Terima kasih, sayang. Istriku. Uang banyak. Seumur hidupku belum pernah kulihat uang sebanyak ini. Luar biasa, baru kali ini lihat. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di kota Aruna? Selain orang terkaya kota Aruna, siapa yang punya kemampuan mengeluarkan uang tunai sebanyak itu? Keluarga ini, kali ini benar-benar menabrak tembok baja. Ini mana mungkin benar? Ini, mana mungkin? Maya, Ini mana mungkin benar? Sekarang coba jelaskan. Jangan-jangan kau masih mau bilang, ini uang palsu kan? Atau alat peraga? Akan kubuktikan pada kalian. Ini benar atau palsu? jadi ucapannya dulu benar semua? Uang ini semua untuk kita.
orang terkaya di kota Aruna, entah benar atau tidak. Tapi tak menyangka sampah Arga Pratama ini, ternyata ada uang sebanyak ini. Tidak boleh, semua ini milikku. Kak, saya tahu kau sejak kecil pintar. Tidak seperti aku, selalu sakit-sakitan, terbaring di ranjang. Tapi bagaimanapun juga, aku kan adik kandungmu. Tolong selamatkan aku. Tolonglah ayah ibu. Danu, jangan minta ke kakakmu. Sekarang ibu baru sadar. Kakakmu sengaja melakukan itu. Jelas punya uang sebanyak ini. Sengaja mengatur sandiwara sendiri. Mau putus hubungan keluarga dengan kita. Bukannya tak mau keluarkan uang. Untuk mengobatimu? Danu, kamu tenang saja. Ayahmu dan aku tetap jual habis semua barang dan mengemis. Kamu tenang saja. Pasti akan mengobati penyakitmu. Disembuhkan. Bu, Jangan buru-buru. Bukankah sudah kukatakan, uang ini memang awalnya untuk kalian. Arga, anak. Aduh, aku tahu engkau anak baik. Aku tahu engkau pasti takkan meninggalkan kami. Danu, cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. terima kasih, Kak. Arga, nak. Ayah tak sia-sia menyayangimu. Sebentar lagi, ayah yang traktir. Kita ke kota Aruna, hotel bintang 5 terbesar. Kita makan bersama. Hotel bintang 5 apa? Tumis beberapa hidangan di rumah. Kan selesai? Arga, tunggu bu. Buatkanmu beberapa masakan andalan. Ini yang dulu pernah kumiliki. Keluarga yang masih berharap. Suamiku, Tak pem. Hah. Apa maksud kalian? Tak dengar kata anakku tadi. Uangnya semuanya untuk kami? Mau memberontak? Halo kalian. Aku menyuruh anakku. Sebentar lagi kalian dipecat. Kamu. Astaga. Arga anak. Uang ini, kapan mau berikan? Bukankah aku sudah datang? Anda ini Direktur Gunawan? Direktur Jang, kumohon tolong selamatkan anakku. Cepat bangun, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Aku pasti bantu, Bapak. Anakku kanker paru stadium akhir. Hidupnya tak akan lama lagi. Tapi operasinya butuh 440 juta rupiah. Bahkan jika jual semua harta, aku juga tidak bisa mengumpulkan semuanya. Kumohon kasihanilah selamatkan anakku. Paman, bukan aku tak mau bantu. Adalah putramu. Tidak memenuhi syarat bantuan amal. Ini, aku juga benar-benar tidak punya cara lain. Paman. Biaya operasi putra Anda. Aku sudah keluar. Apa? Apa kau berkata benar? Paman, tenang saja. Orang tuaku, sama seperti Anda, juga punya anak sakit parah. Kurasa mereka tak akan berani. Orang dengan nasib sama akan diam saja, kan? Betul kan menurut kalian? Ayah, ibu. Sayangku, hari ini aku. Hanya 440 juta rupiah saja. Arga, itu 44 miliar rupiah loh. Sudah diberikan, ya sudah. Iya kah? Anak bungsuku juga sakit. 20 tahun lebih. Selama bertahun-tahun ini. Berkat bantuan banyak pihak. Selalu kuingat. Membantumu. Wajar saja. Ucapan yang bagus. Bagus katanya. Sayang, main-main denganku. Kau masih terlalu hijau. Oke. Ibu memang benar katanya. Adikku ini dari kecil sampai besar menerima banyak bantuan dari tokoh masyarakat. Sekarang, saat giliran kami, saatnya memberi umpan balik. Bagaimana kalau begini? Uang-uang ini untuk bantu di rumah sakit. Mereka itu keluarga tak mampu berobat. Ibu, bagaimana menurut Anda? Kamu, ini... Bu, bukankah Anda pernah bilang orang-orang baik hati itu selalu kuingat dalam hati? Sekarang, jangan-jangan dia tak mau bantu mereka lagi? Yaitu, tadi bukannya bersumpah mati-matian? Jangan-jangan ini pura-pura? Tentu saja. Cara dia memeras anak sulungnya tadi. Kita kan sudah lihat sendiri. Sudah kuduga orang macam ini, mana mungkin tiba-tiba jadi baik hati. Kita harusnya langsung ekspos di internet. Keluarga ini... Aduh, bagaimana mungkin ibu tidak mau? Bukankah ini semua demi Danu? Lihat penyakit Danu, sekarang belum sembuh total. Biaya selanjutnya ini masih besar. penyakitnya, ada surat utangku. Aku tak akan ingkar janji. Baik. Akan kulihat. Aku lihat berapa pasien di sini. Bisa menghabiskan 44 miliar rupiah ini? Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Kalian berdua turun dulu. Kau perempuan pemboros. Semua karena kamu. Bikin aku rugi 44 miliar rupiah. Bima Pratama, berani kau pukul aku? Semua yang kulakukan. Bukankah untuk keluarga kita? Kau tidak dengar yang dikatakan orang tadi? Mau diekspos online? Kalau ini terbongkar, kau kira kalian berdua, kau dan si anak kedua, bisa berakhir baik? Arga Pratama menjebak kita. Kamu ya nakal kecil. Sama sekali tak kusangka. Merobek surat penerimaan kuliahmu dan surat undangan grup multinasional. Kau masih bisa diam-diam. Hasilkan uang sebanyak ini. 44 miliar rupiah tadi, ini pasti seluruh tabunganmu. Akan kulihat sendiri. Surat utang yang kamu buat hari ini, bagaimana bisa kau balas? Anak kedua. Baik. Kamu si imut. Hari ini kalau tak bayar utang, kubuat kau tak bisa keluar rumah sakit ini dengan kaki sendiri. Kalian menyiksa Arga sejak kecil. Merobek surat penerimaan kuliahnya dan undangan grup. Atas dasar apa kalian minta uang darinya? Lagi pula, surat utang hari ini aku yang tanda tangani. Tak ada hubungannya dengan Arga Pratama. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Direktur Utama Santoso. Apakah dia benar-benar menyukaiku sebesar ini? Sayang. Benar-benar menganggap diri orang terkaya di kota Aruna lagi. Aku kasih tahu. Kalau hari ini uangnya tak dilunasi, tak ada yang boleh pergi. Minggir. Hentikan. Lepaskan. Kakak, kau baik-baik saja. Danu, urusi saja dirimu. Diam, Bu. Selama tahun-tahun ini, kamilah yang bersalah pada kakak. Baru suruh kakakku jadi begitu renggang dengan kita. Bahkan setelah punya kakak ipar, baru hari ini aku tahu. Maafkan kakak ipar. Selama ini aku terus sakit. Membebani keluarga kami. Juga membebani kakakku. Maaf aku memang tak salah lihat. Anting-anting edisi terbatas. Hanya 3 pasang di dunia. Hanya orang terkaya di kota Aruna yang punya. Perempuan ini adalah orang terkaya di kota Aruna. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Orang terkaya di kota Jiang bisa suka sama sampah ini. Posisi suami orang terkaya seharusnya milikku. Arga Pratama bisa. Aku Danu Pratama juga bisa. Kakak ipar aku sakit terus selama ini. Kondisi fisik buruk. Maaf mempermalukanmu. Kak, aku tak mau uangmu. Asal kamu mau kembali ke keluarga Pratama. Aku berjanji atas nama orang tua. Kami pasti akan memperlakukanmu baik. Danu, apa yang kau omongkan gila? Tanpa uang ini bisa sembuhkan penyakitmu? Tanpa uang ini, bisakah kami menikmati masa tua? Jiang Chuan yang berutang pada kami. Cukup ya. Saya tidak mau berobat. Aku cuma ingin keluarga kita semua hidup rukun dan bahagia. Semua yang kau katakan benar? Kakak ipar. Percayalah padaku. Yang kukatakan semua benar. Kalau begitu begini saja. Asal kau robek surat utang ini, aku percaya padamu. Danu. Pak, berikan surat utangnya. Danu, kau gila. Bima Pratama, kasih surat hutangnya. Hah. Aduh. Buat apa? Saat aku jadi suami orang terkaya nanti, adalah hari kematianmu, Arga Pratama. Nanti, berapapun uangnya jadi milikku, Kak, sekarang kau pasti puas, kan? Arga Pratama, kenapa aku tak tahu kau punya adik sebaik itu? Ternyata dulu aku salah paham padanya. Maafkan kelakuan kakak ipar. Kalau dulu orang tua tak pikun, aku juga tak mungkin perlakukan kakak seperti itu. Merusak hubunganku dengan kakakku. Jadi begini. Danu, aku dan ayahmu, ini semua demi kebaikanmu. Sekarang Arga sudah kaya. Kau tak mengakui orang tuamu lagi. Kalau begitu dulu, kakakmu merobek surat penerimaan kuliahmu saat menyerahkannya padamu. Kenapa tak kau katakan? Itu semua karena kalian paksa aku. Kak, percayalah padaku. Mereka berdua yang bilang padaku, kalau kau keluar dan kuliah, takkan pernah kembali.
Aku terpaksa melakukan ini. Kakak ipar. Aku juga terpaksa. Oh, begitu rupanya. Tampaknya selama ini kakak salah mencurigaimu. Tak apa, Kak. Kuharap kau juga jangan salahkan ayah ibu. Sebelumnya mereka juga sempat tidak waras. Berbuat salah. Kakak ipar. Kau tak marah karena ini, kan? Masa sih? Arga Pratama punya adik sebaik kamu. Harusnya aku senang untuknya. Kak. Sebelumnya, kami juga banyak berbuat salah. Tapi itu cuma karena belum berpikir jernih. Keluarga mana sih yang punya dendam semalaman? Urusan putus hubungan keluarga, lupakan saja. Kedepannya, kita tetap satu keluarga. Kau gila ya? Kau benar-benar gila ya? Putus hubungan keluarga itu dibatalkan. Kau pikir kakakmu yang tak berguna itu masih mau menyumbangkan ginjal untukmu? Danu, kenapa sekarang malah bingung? Penyakit ginjalmu tak bisa ditunda lagi. Dengarkan saya sebentar. Yang lainnya tidak penting. Tapi ginjal ini yang terpenting. Sudah, jangan bicara lagi. Kakakku beda dengan kalian. Antara kita berdua, saudara, kesalahpahaman ini akhirnya terungkap. Masalah putus hubungan keluarga itu juga selesai. Kau takkan tega melihatku mati. Benar kan? Lagi pula kita kan saudara kandung. Benar. Lagi pula, kau adik kandungku. Sayang sekali kalau kau mati. Kalau begitu, kau mau donorkan ginjal untukku? Masa sih? Maksudku, karena ginjalmu sudah rusak, lebih baik dicabut saja. Ambil ginjal, satu ginjal diambil. Bukankah itu akan jadi orang cacat? Tidak, aku tidak setuju. Danu, soal kondisimu ini, sudah kutanyakan ke dokter. Selain cangkok ginjal, ada cara lain untuk menyelesaikannya. Yaitu ginjal yang sakit, lepaskan itu. Begini, juga tak pengaruhi masa depanmu, kebutuhan hidup dasar. Tenang saja. Kak, situasiku berbeda denganmu. Kau punya kakak ipar. Kalau ginjalku diambil, takkan ada yang peduli padaku. Masa sih? Jiang Chuan adalah kakakmu. Aku juga kakak iparmu. Bahkan jika kau hanya punya satu ginjal, kami juga tidak akan tinggal diam. Direktur Gunawan, kondisi Jiang Hai seperti ini, meski satu ginjal diangkat, seharusnya hidupmu tetap bisa berjalan seperti biasa, kan? Ya, operasi pengangkatan ginjal. Di rumah sakit kami sudah sangat matang. Meski cuma tinggal satu ginjal, paling cuma sedikit pengaruhi umur. Mempengaruhi umur? Tidak, aku takkan setuju. Mutlak tak setuju. Bahkan jika mempersingkat umur, pasti hidup lebih lama daripada adikmu yang sakit. Jangan-jangan, kau masih mau Arga Pratama donorkan ginjalnya untukmu? Aku... Lihat kami buat apa? Bukankah kau sudah bergantung pada kakakmu ini? Dengarkan saja dia. Baik. Aku setuju ginjalku diambil. Arga Pratama, aku tak akan melepasmu. Danu, anakku sayang. Arga Pratama, dasar terkutuk kau. Saat Danu Pratama setuju donor ginjal, kalian juga tak mencegah. Bagaimanapun juga satu keluarga. Sama saja buruknya. Ayo kita pergi. Ayo pulang. Citra, aku... Jangan ucap terima kasih. Beri aku terima kasih untuk hal kecil ini. Lebih baik kau berterima kasih pada ini. Ini surat pengalihan saham Santoso. Kau suamiku, ini yang harus kuberikan padamu. Aku tak bisa terima. Kenapa? Aku sudah periksa riwayatmu. Kalau bukan orang tuamu, merobek undanganmu, kau sudah lama eksekutif grup multinasional? Dengan kemampuanmu, mengelola Santoso lebih dari cukup? Tapi aku belum menemukan orang tua kandungku. Aku belum bisa berurusan dengan keluarga itu. Benar-benar terpisah. Aku tak mau membebanimu. Baik. Kalau begitu besok aku atur masuk ke cabang dulu. Jadi supervisor dulu. Pria benalu. Tak tahu direktur utama Santoso sebenarnya suka apa dirimu? Bahkan saham perusahaan pun, semua akan kuberikan padamu. Adik kandungmu itu, aku juga akan atur. Jika ingin tahu kabar orang tua kandungmu, serang dari pria itu yang terbaik. Arga Pratama, hari belum gelap. Aku tak sabar. Tidak. Aku harus buat direktur utama Santoso. Lihat wajah aslimu.
Hari ini Bibi datangnya awal sekali ya. Sekretaris Lesmana. Kok bisa kamu? Bibi mana? Bibi ada urusan dadakan hari ini. Jadi sebelum Citra ke kantor, aku akan buatkan sarapan untukmu. Kelihatan enak sekali. Tuan Pratama, yakin tidak mau coba? Cicipi. Tentu mau cicipi. Ini kan Sekretaris Lesmana, sarapan yang dibuat khusus untukku. Aku tak boleh mengecewakanmu. Terjebak. Nanti Direktur Utama Wen tahu wajah aslimu. Lihat saja, apalagi yang bisa kau andalkan? Sekretaris Lesmana, kalau aku tak salah ingat, ini seharusnya cara Direktur Utama Santoso kalian. Gaya kemeja favoritmu, kan? Aku sengaja beli yang sama untuk Tuan Pratama. Tuan Arga, emang nggak pernah dengar ungkapan, kalau mau sensasi, harus dijalankan tuntas? Sekretaris Lesmana, apakah Direktur Utama Santoso kalian tahu? Sekretaris Lesmana diam-diam seperti ini? Asal kau cepat bertindak, dia tak akan tahu. Pertama kalinya, jangan ikut-ikutan main jebakan asmara. Jebakan asmara? Apa maksudmu ini? Direktur Utama Santoso, tolong aku. Citra, aku ke kantor cabang dulu. Sampai jumpa nanti. Hati-hati di jalan. Direktur Utama Santoso, aku... Jadi milikku. Bukan giliranmu untuk menguji. Kalau lain kali lagi, jangan salahkan aku berbalik tak kenal. Usir kau dari Santoso. Pria benalu sialan. Manajer Kusuma dari kantor cabang. Saya sekretaris Lesmana. Aku mau kamu bantu lakukan sesuatu. Orang terkaya ternyata tertarik padaku. Masa bisa langsung atur aku kerja di Wen? Tak sia-sia aku bertengkar dengan ayah ibu. Kurang satu ginjal lagi. Tunggu sampai aku benar-benar dapatkan orang terkaya. Adalah saat kau menunggu ajal, Arga Pratama. Tak disangka kakak ipar juga tempatkan aku di Santoso. Kamu takkan kecewa, kan? Tentu tak keberatan. Kau kan demi aku, ginjal sendiri dipotong. Kakak iparmu tersentuh. Sudah seharusnya. Ini semua sebagai adik, sudah seharusnya. Cepat. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Ini untuk menyambutmu, kan? Supervisor baru. Tinggi sedikit lagi. Berdiri di sini. Tinggi sedikit, angkat tanganmu. Supervisor baru. Pria manja andalkan istri. Semua ini nanti jadi milikku. Benar-benar tak kusangka, kau supervisor baru grup Wen. Nanti di perusahaan, masih harus minta tolong padamu. Lebih perhatikan adikmu. Kalian berdua. Anda adalah dikirim dari cabang. Supervisor. Bapak Danu Pratama, ya? Wali kota, Tuan Pratama ini beberapa waktu lalu di acara amal rumah sakit. Membantu ratusan pasien tak mampu berobat, membawa harapan bagi keluarga. Bersama dengan Kota Aruna, popularitas juga meningkat pesat. Kini banyak investor ingin masuk Kota Aruna. Urusannya juga aku dengar. Di usia muda sudah punya cita-cita sebesar ini. Bakat langka. Kau atur saja. Aku mau temui langsung pemuda ini. Baik. Tunggu sebentar. Ada kabar tentang Dongdong?
Karanya, ada tanda lahir yang sama persis denganku. Juga punya giok sama seperti punyaku. Tanda yang begitu jelas. Kok bisa cari begitu lama? Masih belum ketemu. Pergilah. Dongdong tumbuh sampai sekarang. Seharusnya juga sudah sebesar ini. Aku kan supervisor baru. Apa kalian keliru? Tuan Danu Pratama, kami tak mungkin salah. Itu sekretaris Lesmana dari kantor pusat yang bilang langsung padaku. Pasti tidak salah. Anda kepala urusan yang baru? Kalau begitu, dia bagaimana? Kamu staf penjualan baru ya? Arga Pratama, kan? Kusuma Muda. Bawa orang ini, selesaikan prosedur masuk kerja. Baik, manajer. Tak disangka Arga Pratama, hanya karyawan biasa. Sedangkan aku adalah supervisor departemen. Tampaknya orang terkaya. Terhadap pria ini, sama sekali tak ada rasa. Arga Pratama, tunggu sampai aku supervisor baru ini urus pekerjaan dengan baik. Malah merepotkanmu, laporkan padaku. Gadis ini pendendam. Kenapa bisa sekuat ini? Baiklah. Aku manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal bisnis dasar cabang. Sedangkan Danu Pratama, nanti ku hajar dia. Apa tak dengar supervisor Pratama mau beri pengarahan? Ayo sini, hentikan semua pekerjaan kalian. Dengar supervisor Pratama. Menegur, Hadirin sekalian, karena aku sudah jadi supervisor baru di cabang WEN. Kalau begitu, kuharap di bawah pimpinanku, untuk Santoso, berhasil menunjukkan prestasi. Nanti, buat Direktur Utama Santoso memandangku, untuk kantor cabang kami, terkesan bagaimana? beri tepuk tangan. Suamiku, hidupmu sebagai supervisor. Bagaimana pengalamannya? Setelah aku selesaikan urusan kantor pusat, ke kantor cabang. Jangan kangen ya. Ada orang benar-benar tidak mau maju. Jangan kira jadi hidung belang, bisa hidup selamanya kan? Pantas saja. Bahkan ijazah universitas pun tak ada. Siapa? Orang dalam lagi dari mana? Bahkan ijazah kuliah pun tak punya. Berhak masuk ke Santoso? Siapa lagi kalau bukan dia? Si pendatang baru itu, seorang pria dewasa, naik jabatan dengan menjual tubuh. Tidak merasa malu, hah? Hari pertama kerja main ponsel dan bermalas-malasan. Saya umumkan, kau dipecat. Ngapain lihat-lihat? Seseorang yang tak pernah kuliah, di CV cuma tertulis, si imut mantan kurir makanan. Jangan-jangan mengira, mendekati orang penting. Dia akan menjagamu seumur hidup. Ku beri tahu, di perusahaan, kemampuan yang bicara, sampah tak punya latar belakang sepertimu, tak layak tinggal di Santoso. Pecat aku. Bagaimana kalau tanya supervisor jang kalian? Beranikah dia? Kau ini siapa? Diam. Hal yang tak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Akhir-akhir ini, proyek baru apa saja di perusahaan? Penyelia, kini proyek terbesar kantor cabang. Benar. Dan Grup Wijaya, proyek lahan heksi yang dikembangkan bersama. Lihat ini. Grup Wijaya. Betul. Bukankah itu mantan tunangan Citra, perusahaan Surya Wijaya, Arga Pratama? Jika hari pertama kerja langsung berantakan, proyek sebesar ini, walau orang terkaya mau lindungi, tak bisa selamatkanmu. Arga Pratama, proyek dari keluarga Wijaya itu, lebih baik serahkan padamu. Supervisor. Ini kan sekarang proyek terbesar cabang kantor pusat demi lahan heksi sudah diinvestasikan lebih dari 3,3 triliun rupiah. Kalau sampai ada masalah, aku ini... Aduh! Takut apa? Staf penjualan baru kita ini dan Direktur Wang dari Grup Wang, hubungannya sangat dekat. Kenapa, Arga Pratama? Jangan-jangan kamu takut? Cuma satu proyek. Aku memang tak pernah peduli. Justru kau beberapa hari ini bersikap sopan padaku. Aku agak kurang terbiasa. Kok ginjalnya cuma satu? Jadi pinter sekarang? Kamu! Ku beritahu, kalau proyek kali ini kau gagalkan, siapapun tak bisa selamatkanmu. Dia ngapain?
Hubungi Direktur Wijaya. Mengenai perkembangan proyek ini ke depan, begini pandanganku, jalur pembangunan berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Demikian, itu sasaranku untuk rencana proyek Heksi dan pendapat. Ada pertanyaan lain hadirin? Ini dia, staf penjualan Santoso kalian ini. Dia... Bagaimana dengan Direktur Wijaya? Walaupun baru datang, tapi rencana yang baru dia jelaskan ini pasti Santoso dan Wijaya. Pilihan win-win terbaik? Maksudmu, rencana dari orang tak jelas. Pilihan terbaik. Grup Wen kalian. Sekarang isinya cuma sampah macam ini? Direktur Wijaya, jangan marah, Pak. Jangan marah. Kalau Anda tak puas, aku langsung ganti yang lain. Tidak usah. Aku mau si sampah ini. Sekarang juga minggir dari Santoso. Orang titipan bakal celaka. Direktur Wijaya sudah perintahkan. Selain Direktur Wen, tak ada yang bisa lindungi dia. Kurasa itu salahnya sendiri. Seorang pria tak berguna. Di luar sana terus membuat musuh, bahkan musuhi supervisor baru dan Direktur Wang. Menyinggung Surya Wijaya. Arga Pratama, si pendatang baru. Bagaimana mungkin langsung bertemu? Dan proyek barat keluarga Wijaya. Sial, manajer Kusuma ini. Aku cuma suruh dia bercanda pada Arga. Siapa suruh dia betulan ganti posisi mereka? Sedang bingung cari kesempatan, usir si sampah ini keluar. Nanti Direktur Wen tahu dia hampir gagalkan bisnis dengan Wang. Status sebagai suami orang terkaya. Pasti jadi milikku. Arga, kamu tuli? Tidak dengar Direktur Wang suruh kau keluar? Kenapa? Kau gagal dalam proyek kolaborasi? Mau ganggu grup Santoso lagi? Akan menyebabkan kerugian lebih besar? Tunggu. Siapa berani pecat Arga Pratama? Kenapa Sekretaris Lesmana di sini? Jangan-jangan orang terkaya juga datang? Direktur Wijaya? Rencana proyek ini sama sekali tidak ada masalah. Direktur Wijaya tak lihat proposal. Malah karena hal lain, Arga Pratama dipecat. Ini terlalu tidak profesional. Kau siapa, ha? Berani juga menggonggong di hadapanku. Kamu... Wah. Bebek ya tetap bebek. Merawat orang saja pandai beretorika. Tanggal 20 Mei 2024, 9 Oktober 2024, dan tanggal 19 Februari tahun ini. Catatan keuangan grup Wijaya belakangan ini, ada masalah apa? Direktur Wijaya, jangan-jangan sudah lupa? Kok bisa tahu? Sekarang, kita bisa bicara. Rencana proyeknya kan? Direktur Wijaya. Memang pantas jadi priaku, Citra Santoso. Bertindak sangat teliti. Kok cepat sekali datangnya? Kalau aku tidak datang lebih awal, nanti nggak bisa lihat suamiku. Saat setampan ini, Surya Wijaya, kau masih sama seperti dulu. Tak ada kemajuan sama sekali. Gelapkan uang perusahaan untuk keluarga Wijaya menimbulkan kerugian sebesar ini. Jangan-jangan kau mengira perbuatanmu sempurna. Kalian berdua mempermainkanku. Mempermainkanmu. Kau jangan terlalu angkuh kamu di hatiku. Kau bahkan sepotong rambut pun tak sebanding. Murni karena kau sendiri yang bodoh. Aku belum berterima kasih pada Wenxing. Memasukkanku ke cabang posisi supervisor. Kalau bukan karena kondisi saya buruk, aku takkan tinggal diam melihat kakakku diganggu. Supervisor. Aku yang minta Sekretaris Lesmana atur. Aku ingin mulai dari tugas dasar perusahaan. Memang pantas jadi suamiku. Tindakanmu memang dipikirkan matang-matang. Sungguh pasangan yang bahagia. Sungguh tak tahu malu. Surya Wijaya. Wajah pucat lesu. Napasnya tak stabil. Daripada mulutmu keras begitu, mending cepat pulang bikin anak saja. Selagi masih hidup, masih bisa menemani anaknya beberapa tahun lagi. Arga Pratama, dengar. Hari ini Surya Wijaya taruh perkataan di sini. Selama kau tidak diusir dari Santoso, keluarga Wijaya takkan pernah bekerja sama dengan grup Wen kalian. Nanti, dana miliaran jatuh ke tangan sendiri. Dia, Citra Santoso, tak bisa menyelamatkanmu. Surya Wijaya. Kau takkan sungguh percaya, selain keluarga Wijaya kalian, aku tak bisa menemukan mitra kedua kan? Ya,
Direktur utama Santoso Kaya Raya. Takkan sulit cari mitra kerja sama kedua ini. Tapi jangan lupa, keluarga Wijaya juga bukan lemah. Asal aku suruh dia, tahan kalian 1-2 bulan, dana miliaran. Seharusnya, cukup buat kalian menggadaikan kantor cabang ini. Nanti, kamu dan kalian juga tinggal tunggu dipecat. Tentu saja, Tuan Pratama pasti tak apa-apa. Lagi pula dia suami orang terkaya. Aduh, kasihan kalian. Padahal tak lakukan apa-apa. Tapi malah dihancurkan oleh sampah ini. Terbebani. Surya Wijaya, diam kau! Hadirin sekalian, aku Citra Santoso Jamin. Direktur Utama Santoso, aku sudah bersusah payah selama bertahun-tahun ini. Susah payah dapat posisi ini. Kamu tidak boleh. Jangan demi melindungi suamimu. Usahaku bertahun-tahun ini hangus jadi abu. Benar, Direktur Utama Santoso. Anakku baru 4 tahun. Cicilan rumah masih 20 tahun. Kalau kerjaan ini hilang, seluruh keluarga kami bisa jadi gelandangan, Direktur Utama Santoso. Dia cuma kapitalis busuk. Ngomong sama dia buat apa? Menurutku, si pria tampan ini usir mereka. Bahkan kalau dibawa ke dewan direksi, kami yang benar. Benar, usir orang titipan ini. Usir dia. Usir keluar. Usir keluar. Arga Pratama, istri orang terkaya pun tak bisa selamatkanmu. Kau memang benar-benar sampah. Arga Pratama, kau masih lelaki atau bukan? Hanya diam melihat wanita kesayanganmu ini. Sampai segini susahnya di sini. Kulihat keluarga Wijaya selama ini semakin lupa daratan. Anak Li Gui Mei pun berani mengancam? Wali Kota Kusuma. Wali kota, kenapa ibu ada di sini? Wali kota. Wali kota bilang, Arga Pratama adalah anaknya. Arga Pratama si imut itu. Jangan-jangan benar anak orang penting ya? Nanti saat itu kita harus dapat untung besar. Bima. Aku ingat waktu menculiknya dulu. Di tubuhnya, sepertinya memang benar. Ada sepotong giok, kan? Bodoh amat. Tunggu dia menyumbangkan ginjalnya ganti untuk Danu. Memangnya kenapa? Harus cari orang tua kandungnya. Kita bahas. Tidak mungkin. Mana mungkin Arga Pratama oleh putra wali kota. Tanda lahir itu. Di tangan Arga Pratama juga ada. Berdasar apa? Berdasarkan apa? Anda, jangan-jangan, Wali kota, Anda bisa nggak jangan sembarang akui anak? Bukan karena dia ini ada jodoh denganku. Wajahnya ini makin dilihat makin mirip mendiang suamiku. Anak muda, tanganmu. Tidak boleh. Jangan sampai wali kota melihat tanda lahir di tangan Arga Pratama. Meskipun, walaupun kamu diusir dari Santoso, aku dan orang tua pasti tunggu di rumah. Kakak ipar, jangan terlalu pusingkan urusan kakakku. Pemuda ini mirip anakku, Dongdong. Sayangnya dia punya orang tua dan adik. Tongdong, kamu di mana sebenarnya? Sudah, ucapan kalian barusan. Aku dengar semuanya. Anak muda, urusanmu saya putuskan. Kau tak perlu keluar dari Santoso. Tunggu. Wali Kota Kusuma. Selama dia Arga tak pergi dari Santoso, keluarga Wijaya kami tak akan pernah ikut serta. Proyek Heksi ini, nanti kantor cabang bangkrut, karyawan-karyawan ini di-PHK, meski Anda adalah wali kota. Saya rasa Anda tak sanggup tanggung jawab ini. Iya, sial aku selalu mengira Wali Kota Aruna memang orang penting. Tak disangka, tapi juga orang yang tak waras, pengangguran. Wali kota. Anda kan wali kota, pejabat tertinggi di kota Aruna. Anda tak bisa karena satu orang, terhadap hidup mati kami sekelompok orang, tak peduli sama sekali. Ya. Sudah. Siapa bilang kami mengabaikan kalian? Bocah keluarga Wijaya. Proyek Heksi. Kau yakin tak mau ikut? Tidak ikut serta. Selama sampah ini tak keluar dari Santoso, keluarga Wijaya mutlak tidak ikut campur. Halim muda. Uang yang baru masuk itu, hitung jumlahnya. Lalu buat perjanjian. Ya. Nona muda. Proyek Heksi ini, kedepannya pemerintah kota dengan grup Santoso, kontrak bersama. Maksud Anda? Proyek Heksi ini memang proyek prioritas tahun ini. Atasan sepakat memutuskan, tingkatkan investasi ke Heksi. Bukankah ini uang baru masuk rekening? Saya datang mencarimu. Anak muda, masih labil dan gegabah. Ini tak mungkin. Direktur Wijaya. Aku sarankan kau luangkan waktu. Cepat pikirkanlah. Tanpa proyek barat kali ini, bahkan catatan keuangan Wijaya sudah bikin banyak masalah. Bagaimana pulang buat bertanggung jawab ke Dewan Direksi Keluarga Wijaya? Baik. Aku Wang Ye akan mengingat kalian berdua. Citra Santoso, Arga Pratama.
Kalian, suatu hari nanti jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Wali kota, di sekitar sini buka kedai teh baru. Ayo kita ngobrol di sana. Baik. Silakan. Arga ya? Aku tak bercanda tadi. Kamu maukah mengakui saya sebagai ibu angkat? Arga Pratama, kau sekarang, tapi dia anak angkat wali kota Aruna. Dilihat dari status. Bahkan lebih dari aku, orang terkaya kota Jiang. Bahkan lebih tinggi lagi. Aku juga tak menyangka, wali kota Jiang, kok orangnya belak-belakan begini ya? Tanda lahir ini? Kenapa aku ingat pergelangan tangan wali kota juga punya yang sama persis? Jangan-jangan... Oh ya, Citra. Aku tak berniat ke cabang. Di luar sana, Surya Wijaya sedang mengintai. Aku tak mau karena hal ini. Dan menjerat Santoso. Bagaimana kalau aku atur kamu masuk Santoso? Jadi manajer umum bagaimana? Dengan kemampuanmu, menjadi manajer umum Santoso. Lebih dari cukup. Arga Pratama, apa yang kamu pikir? Asal kau mau, bahkan jabatan ketua Dewan Santoso pun, bisa juga kuserahkan padamu. Kemampuanmu pasti bisa memimpin grup WEN, naik ke level baru. Citra, aku mau merintis usaha. Merintis usaha. Ketemu. Arga Pratama, kau cuma milikku, satu cadangan donor ginjal. Dasar apa kamu punya istri orang terkaya dan ibu wali kota? Semua ini semestinya milikku. Halo, Direktur Wijaya. Di sini ada satu hal, kau pasti sangat tertarik. Menurut berita stasiun ini, Citra Santoso, orang terkaya kota Aruna, suami baru Nona Santoso, akan mempresentasikan proyek rintisan lelang terbuka. Menurut kabar, proyek dompet semut ini terbentuk akan sepenuhnya menggantikan bayar tunai atau kartu. Arga Pratama sudah siap? Sekretaris Lesmana. Baik-baik saja, baik. Maaf. Masalah waktu itu, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Arga Pratama, forum investasi ini sangat penting. Semua wartawan ada di lokasi. Kalau kau bermasalah, Santoso akan menanggung gempuran opini publik besar. Bahkan saham perusahaan juga akan berdampak besar. Nanti, meski kau pernah membantuku, aku takkan biarkan kau. Sekretaris Lesmana, denganmu di samping Citra, aku lega sekali. Oh ya. Ingat bawa rencana promosi investasi. Kirim ke email ini satu salinan. Selanjutnya, tinggal tunggu ikan besarnya. Miskin tapi sok. Direktur Utama Santoso, sampel Arga Pratama dan Wali Kota sudah dibawa untuk tes DNA. Hasilnya akan cepat keluar. Rio Hartono. Margaku ini kok terdengar sangat familiar. Aku ingat orang terkaya seantero negeri. Sepertinya juga bermarga Hartono. Tidak. Mana mungkin... Hadirin sekalian, kali ini terkait forum investasi proyek dompet semut. Resmi dimulai. Selanjutnya saya akan jelaskan dari penerapan praktis. Anak durhaka Jiang Chuan. Kau bakal mati mengenaskan. Bocah brengsek ini, kau masih berani jadi manusia. Arga Pratama, adikmu sakit terbaring. Aku dan ayahmu cuma minta tolong jaga dia sebentar. Langsung putus hubungan keluarga. Keluarga saja dibuang. Malah kesini cari enaknya. Aku dengan suamiku bertahun-tahun berhemat agar bisa biarkan Arga Pratama sukses. Tapi dia hidup baru mulai membaik sedikit. Langsung lupa diri. Menganggap adiknya beban. Jijik dengan aku dan suamiku, tak bisa cari uang. Bilang kondisi keluarga kita buruk, tak pantas dengan dirinya sekarang. Kenapa nasibku dan suamiku sial sekali?
Tuan Pratama, apa yang mereka bilang benar? Tuan Pratama, kau melakukan hal yang durhaka. Tidak takut dapat balasan? Kalian sudah mengambil semua uangku. Aku juga kasih kalian surat utang. Masih mau apa lagi? Kami sudah besarkan kamu bertahun-tahun. Kau mau putus hubungan denganku? Harus kasih biaya pensiun dong. Apalagi kau jelas punya 44 miliar rupiah. Tapi bilang cuma punya belasan juta. Bukannya kau juga tak mau menafkahi aku? Tak mau obati adikmu? Hadirin sekalian, bocah ini juga bilang apa? Dompet semut menggantikan uang tunai. Menurutku, ini cuma tipuan. Betul. Orang tak tahu balas budi ini. Wajar saja bisa omong besar begitu. Kita tak boleh biarkan orang macam ini mendapat uang sebesar pun. Hadirin sekalian, aku Surya Wijaya. Aku paling benci orang seperti ini. Pengkhianat. Siapa berani investasi ke orang macam ini? Berarti melawan keluarga Wijaya. Benar, Direktur Wijaya sudah bicara. Siapa yang berani melawan keluarga Wijaya? Grup Wen, investasi Maibao, 110 triliun rupiah. Citra. Citra, kau... Ini... Aku kan istrimu. Ini semua tugas wajibku. Kau masih bengong apa? Cepat tanda tangan. Kalau mau balas budi padaku, nanti di rumah saja. Tunggu. Citra Santoso, 110 triliun rupiah. Mungkin grup Santoso kalian. Semua hartamu, kan? Langsung diinvestasikan ke si gagal Benalu. Surya Wijaya, jangkauanmu luas juga. Kapan urusan Santosoku? Giliranmu ikut campur? Ada waktu luang begini. Kurasa lebih baik kamu pikirkan matang-matang. Nilai pasarnya turun drastis. Bahkan separuhnya pun tak sampai dari grup Wang. Harus bagaimana? Kalau arwah tetua Wijaya di surga tahu keluarga Wang punya anak muda sepertimu, sepertinya langsung bisa bangkit dari peti mati. Bagus. Awalnya mau kasih kesempatan sekali lagi, sekarang tampaknya tak perlu lagi. Paman Gunawan, Paman Kusuma, kalian dengar kan? Citra Santoso, kakekmu, ayahmu, warisan yang susah payah dibangun, kau begitu mudah diberikan ke orang lain. Di matamu, masih ada kami ini, para tua bangka Dewan Direksi. Yang kau investasikan adalah orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Orang hina tak berperi kemanusiaan. Paman Gunawan, Paman Kusuma, aku hormati kalian sebagai sesepuh. Karena itulah aku memanggil begitu. Apa hak kalian pergi ajarin Wencing bekerja? Dulu keluarga Santoso sedang lemah, anggota Dewan Direksi kalian meninggalkan kakekku dan ayahku, bawa uang dan cari tempat lain. Kalau bukan kakekku, akhirnya menyelamatkan situasi. Masih ingat kenangan lama. Kalian sudah lama dicoret dari Santoso. Kalian sekarang lupa dulu bersujud di depan kakekku. Saatnya merengek. Anak ingusan, kau tahu apa? Dulu, bukankah kami membantu Santoso yang didirikan kakekmu? Kau sekarang nikmati hasil jerih payah kami. Kuterangkan padamu, hari ini aku di sini, kau jangan harap berikan pada pria paras tampan ini. Citra Santoso, meski kau sekarang bukan lagi wanita saya, tapi aku tetap harus ingatkan. Kau juga tidak lihat si sampah ini. Bualan mulu apa yang diumbar, hapus pembayaran tunai. Hal macam ini cocok untuk orang sepertinya. Bahkan tak punya ijazah kuliah, bisa dibuat oleh orang tak berguna? Saya sarankan kamu cepat dengar, kata Paman Gunawan dan Paman Kusuma. Lupakan saja niatmu. Nanti jika suasana hatiku baik, masih kujadikan kau wanitaku. Buang! Masih mau jadi wanita kamu? Kamu tidak jijik, Wang Ye. Lebih baik aku ditabrak mobil di jalan, aku tak mungkin bersamamu, bersama pria tak berguna ini. Malas bicara panjang lebar dengan kalian. 110 triliun rupiah hari ini, aku, Citra Santoso, pasti ku tanam. Harga pertama, tanda tangan. Berani-beraninya kau. Apa kamu benar-benar berniat, meski harus menyinggung kami, juga menginvestasi 110 triliun rupiah, memberikannya ke si gigolo ini? Memang iya, terus kenapa? Tampaknya Surya Wijaya benar. Kau sama sekali tak berniat investasi. Kau mau menjaminkan 110 triliun rupiah ini masuk ke kantong sendiri? Apa maksudmu? 110 triliun rupiah? Investasi pada pria lemah tak berguna ini? Katakan pada semua orang, siapa yang percaya? Kurasa kau cuma lewat si tak berguna ini. Atas namanya sendiri dialihkan. Cuma akal-akalan buat menguasai aset. Paman Gunawan dan Paman Kusuma, gagasan Citra Santoso ini, semua pasti sudah paham. Aku sarankan kalian berdua cepat-cepat ambil keputusan. Kalau Jang Chuan sudah tanda tangan, mungkin sudah terlambat. Baik. Saya minta Dewan Direksi untuk voting. Mencabut Wencing, jabatan Ketua Dewan Grup Santoso. Wali Kota, ini riwayat hidup Arga Pratama yang Anda minta. Dia sedang ada pameran investasi sekarang. Mau lihat? Aku berencana memberinya penghargaan warga teladan untuk menghargai jasanya dalam perbuatan rumah sakit. Panti Asuhan Fajar.
adalah lokasi hilangnya Dongdong, panti asuhan terdekat. Dan lagi, orang tuanya, bukan orang tua kandungnya. Paling mudah, siapkan mobil ke forum investasi. Batalkan investasi untuk Citra Santoso, jabatan Ketua Dewan Grup WEN. Saya juga setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Kalian, Citra. Cukup. Surya Wijaya bayar kalian berapa? Baru membuat kalian perlakukan Citra seperti ini. Aku yang bayar. Kakak, sekarang kamu yang berani. Tabungan para anggota Dewan Direksi Grup Santoso. Kembalikan uangku. Pantaskah kau? Kau pikir kau siapa? Pantaskah aku repot-repot menghadapimu? Arga Pratama, kamu tak perlu urus mereka. Kau tinggal tanda tangan. Santoso milikku. Mereka tak bisa hentikan saya. Aku percaya kemampuanmu. Percaya pada maibaumu. Pasti bisa bawa keuntungan untuk WEN. Mendatangkan keuntungan besar. Terima kasih, Citra. Tapi, aku tak mau kau menanggung tekanan sebesar itu. Kontrak, ya? Arga Pratama. Cuma 50 miliar rupiah. Kalau bukan karena Citra, aku Arga Pratama tak peduli. Sekarang kontraknya sudah disobek. Kalian masih belum pergi? Pergi. Yang harus pergi mungkin kau. Dengan orang sepertimu, masih bilang hanya 110 triliun rupiah? Benar-benar merasa diri orang terkaya seantero negeri? Menurutku, mereka sama sekali tak menganggap kita dianggap remeh. Karena punya kemampuan begini, masih juga selenggarakan pameran investasi di Kota Jiang. Kota Aruna kami ini kecil. Takkan muat dia yang hebat ini, Direktur Wijaya. Kulihat, lebih baik langsung. Orang yang tak tahu diri, keluarkan dari arena acara. Kamu akan kulihat, nanti dia minta investasi ke siapa? Ini bukan kataku. Pergi. Surya Wijaya, kau berkali-kali melawanku. Kau pikir aku mudah ditindas? Direktur Utama WEN, daripada mengancamku, coba pikir dulu. Bagaimana melindungi dirimu sendiri? Pecat semua orang lama Santoso. Lalu beri orang ini investasi 110 triliun rupiah. Kamu pikir Santoso sekarang di pasar masih punya kredibilitas apa lagi? Direktur Utama Santoso, saham grup Santoso turun. Kau? Memang aku terus kenapa? Apa yang masih kalian tunggu? Bawa dia pergi. Hentikan. Tak disangka sampai mengagetkan wali kota. Arga Pratama ini memang luar biasa. Ibu angkat. Arga, kamu baik-baik saja. Ibu angkat, kenapa kau datang? Tenang, Arga. Ada aku di sini. Tak ada yang berani rusak forum investasimu. Wang Ye. Kelihatannya sekarang kau berani sekali. Semakin menjadi-jadi. Ayahmu semasa hidup memberimu. Berapa kali menutupi masalahnya. Kamu sampai sekarang belum menyesal. Di mana-mana cari masalah. Wali kota, perkataanmu itu salah. Akulah yang bilang, tapi tangan mereka sendiri yang bergerak. Mereka ingin berinvestasi. Gak ada yang bisa menghalangi kan? Ini juga tindakan bisnis yang wajar. Meskipun Anda adalah wali kota, juga tak bisa ikut campur kan? Lagi pula, orang ini paling-paling, dia cuma anak angkatmu. Kamu benar-benar mau demi dia? Berani menghina seluruh keluarga Wijaya? Hasil tes hubungan darah sudah keluar? Sekretaris wali kota ada di rumah sakit. Sudah ada hasilnya. Dia pasti langsung datang. Siapa bilang Arga Pratama anak angkatku? Arga Pratama adalah anak kandungku, Rina Kusuma. Ibu. Kau panggil aku apa? Aku Rina Kusuma adalah ibu kandung. Bu? Kau anak kurang ajar. Kau panggil aku apa? Danu Pratama. Ibu, ini aku Danu. Kau bilang kau anakku? Kalau begitu? Bu, meski Tuan tak ingat aku, Anda masih ingat giok ini kan? Putra kesayangan Rina. Ini memang giokku. Lalu ada tanda lahir ini. Mungkinkah kau benar-benar anakku? Untungnya aku bisa, berdasarkan tahi lalat di tanganmu, sudah bersiap lebih dulu. Arga!
Arga, kamu sungguh besar bantuannya. Bu, aku juga baru 2 hari lalu lihat giok ini. Baru sekarang aku ingat asal-usulku. Aku... Nak, jangan menangis. Kamu bangun dulu. Aku tak mau bangun. Bu, selama bertahun-tahun ini, pasangan Pratama dan kakakku, Arga Pratama ini, memperlakukan aku seperti pelayan. Sedikit tak sesuai, mereka langsung memukul dan memarahiku. Bu, tolong bela aku, Pak. Danu Pratama, Bu. Ibu. Sudah. Arga pasti bukan orang seperti itu. Bu, apa Bapak mau membela orang luar untuk anaknya sendiri? Penderitaan bertahun-tahun ini tidak peduli sama sekali? Ya, memang begitu. Selama ini dialah. Dia itu instruksikan kami untuk Tuan Muda selalu memukul dan memaki. Wali kota Bapak harus lindungi Tuan Muda. Melampiaskan amarah. Bu, aku... Walaupun kau punya giok. Tapi sebelum tes hubungan darah dilakukan, aku tak akan mengakuimu sebagai anakku. Setelah tes DNA selesai, kamu memang anakku. Nanti saatnya tiba. Semua pengalamanmu, aku akan menyelidiki ulang. Dasar Arga Pratama, kenapa nasibmu begitu baik? Meski aku ambil liontin giok dan gambar tanda lahir, wali kota masih tak percaya padaku. Cuma tes DNA. Ribet sekali urusannya. Bagaimana dengan ini? Ini peralatan terbaru internasional. Cukup sediakan sampel rambut kalian berdua. Hasil tes keluar dalam 1 menit. Semua barang ini kau yang bawa. Siapa yang tahu? Apa kau sudah menyiapkan trik licik sebelumnya? Belum ada yang berani di hadapanku. Main akal-akalan di depan mata. Kalau keluarga Wijaya benar-benar berani main curang, kau tahu akibatnya. Tentu saja. Tapi wali kota Jiang Chuan... Direktur Utama Santoso. Sekarang Tuan dan hasil tes hubungan darah dengan wali kota belum keluar? Jika Tuan bukan anak kandung wali kota, berarti dia akan kecewa sia-sia. Silakan kalian berdua. Bagaimana kabarnya? Setelah pemeriksaan, Kedua pihak memang memiliki hubungan darah. Kalian berdua memang punya hubungan orang tua anak. Mana mungkin Surya Wijaya? Kau berani mengutak-atik hasil tes wali kota? Kurasa kau benar-benar cari mati. Citra Santoso, fitnah bisa kena hukum. Katakan padaku, selain Danu Pratama, siapa lagi di sana? Bisa jadi anak kandung wali kota. Surya Wijaya, semoga kau tak menyesal. Dan menyesali perbuatanmu. Citra Santoso, kamu yang akan segera menyesal. Ibu, sekarang Anda percaya padaku? Sekarang Ibu mau percaya padaku? Ibu, meski mereka berdua sok kuasa, paksa ambil ginjalku, Anda masih tidak percaya padaku? Ibu, Bapak tak mau mengakuiku tak apa. Tapi mereka berdua sok kuasa, mengambil ginjalku itu fakta. Anda sebagai wali kota, bukankah seharusnya untuk kami para ditentukan oleh rakyat biasa? Danu Pratama, bagaimana bisa seseorang sebego ini? Bukannya kau yang mengusir Arga, menganggapku sebagai cadangan ginjal berjalan? Kau yang mau pakai ginjalnya, yang mengobati penyakitmu. Apa ini? Di laporan tes ini, tertulis jelas hitam di atas putih. Aku Danu Pratama sekarang cuma punya 1 ginjal. Kamu dan Arga masih mau bicara apa? Mungkinkah aku salah menilai orang? Keterlaluan. Di masyarakat sekarang, masih ada kejadian seperti ini. Apakah orang miskin pantas ditindas?
Kita tak boleh biarkan yang seperti ini. Kapitalis busuk. Tinggalkan di kota Aruna. Usir keluarga Wen keluar. Usir dia! Usir! Citra. Jangan gegabah. Tidak boleh. Jangan biarkan mereka menuduh. Dibebankan pada Santoso dan dirimu. Atau hal ini begitu tersebar luas, langsung. Ada masalah, Pak Santoso. Saham grup Santoso sudah turun 10 poin persentase. Beberapa hari lalu, kau bilang ada yang menarik minatku. Apa itu? Rambut Arga Pratama. Giok putra wali kota. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Di forum investasi Arga Pratama. Kau bantu aku jadi anak kandung wali kota. Aku bantu halangi wali kota. Nanti saatnya, asal Anda sedikit condong ke Citra Santoso dan Santoso, cipratkan noda ke tubuhnya. Kau bisa akuisisi grup Santoso dengan harga murah. Katakanlah, apa yang kau mau? Aku hanya ingin mengambil segalanya dari Arga. Semua dirampas. Kok turun cepat sekali? Cepat cari Direktur Gunawan. Hanya Direktur Gunawan. Bisa buktikan ucapan Jiang Hai bohong. Cepat pergi. Citra. Wijaya sengaja menjebak, sekarang sudah menyuap orang rumah sakit. Waktu mepet meski temui orang pun percuma. Kalau mereka memang menargetkan Santoso, harus tenangkan dulu Surya Wijaya. Sekretaris Kusuma, proposal strategi perusahaan sudah dikirim ke orang di kartu nama. Hebat. Itu sudah cukup. Citra, percayalah padaku. Grup Wen takkan bermasalah. Arga Pratama ini benar-benar jenius sejati, ya. Bahkan hal seperti menggantikan pembayaran tunai, gagasan-gagasan liar bisa terpikir. Memang pantas jadi ketua Dewan Grup Tianhai. Bersusah payah merayu, bertahun-tahun tak pernah sukses. Bocah brengsek. Ada barang bagus seperti ini. Biar aku hartono tua yang serap sendiri. Betapa baiknya. Masih bicara apa lagi? Memintaku ikut forum investasi. Kota Jiang yang kecil ini, bagaimana bisa ada orang seperti ini? Setiawan muda, cepat ke arena acara. 500 miliar rupiah di tanganku ini. Tak sabar menunggu. Direktur utama Santoso. Sudah kubilang dulu, kau bergaul dengan dia, apa untungnya bersamanya? Sekarang malah begini, dan menghancurkan keluarga Wen. Direktur utama Santoso. Sudah kubilang dulu, kau bergaul dengan dia, apa untungnya bersamanya? Sekarang malah begini, dan menghancurkan keluarga Wen. Bagaimana denganku? Ingat hubungan kita bertahun-tahun, atas dasar perasaan. Aku juga tak tega padamu, dihabisi habis-habisan. Kau hanya perlu setujui satu hal, aku bisa selamatkan keluarga Santoso sekarang. Jadi selirku seumur hidup. Bagaimana? Kau pikir kau layak? Aku Citra Santoso sepanjang hidup. Paling memandang rendah pria sepertimu. Kau bahkan tak setara sehelai rambut Jiang Chuan, kau tak ada bandingannya. Bahkan jika harus menggadaikan grup Wen, aku pun rela sepenuh hati. Bagus sekali. Kalau kalian berdua, tunggu saja, kita mati bersama. Manfaatkan sekarang, semua saham Wen, beli semua untukku. Segera, Santoso ini, milikku. Segera, Santoso ini adalah milikku. Surya Wijaya. Mau bagaimana? Baru bisa lepaskan Citra Santoso? Arga Pratama. Bermain-main di depanku. Sandiwara cinta mendalam. Maaf, aku tak mau terima itu. Kenapa kau merasa kau yang cuma mengandalkan Citra, pria hidung belang yang naik jabatan? Citra Santoso ini runtuh. Kamu masih punya hak apa lagi? Berani menawar syarat di hadapanku? Direktur Wang mungkin ingatannya kurang baik. Lupakan yang dulu, bilang apa ke Pak Wijaya? Tanggal 20 Mei 2024, tahun 2024, tanggal 9 Oktober. Dan tahun ini, tanggal 19 Februari. Catatan keuangan grup Wijaya belakangan ini, ada masalah apa? Direktur Wijaya. Jangan-jangan sudah lupa? Tahu pun mau apa? Aku sebentar lagi ambil alih Santoso ini. Aku bisa tutupi kerugian dulu. Semua sudah dilunasi. Justru kamu,
masih membahas hal-hal lama itu untuk memerasku. Apa kau merasa diri sendiri mati tak cukup cepat, ya? Barang-barang kecil ini hanya hadiah untuk Direktur Wijaya. Cuma hadiah kecil. Direktur Wijaya. Pasti dianggap remeh. Tapi Direktur Wijaya. Kalau saya bisa tahu semua ini, coba tebak. Apakah aku akan tahu yang lain? Maksudmu apa? Lepaskan Citra Santoso. Syaratnya terserah kamu. Harga pertama. Baguslah. Aku bisa janji tak akan sepenuhnya. Aku akan akuisisi grup Wen. Tapi, sekarang aku tak hanya ingin kau jadilah sopirku seumur hidup. Aku masih punya satu hal. Aku mau Arga Pratama. Dikebiri. Aku bahkan butuh kamu. Dikebiri. Surya Wijaya. Apa? Apa penjelasanku masih kurang jelas? Karena kalian sudah menjadi suami istri, aku Wang Ye juga malas. Jadi orang jahat yang memisahkan kalian. Itu cuma ada satu. Menjadi anjing keluarga Wijaya. Tak pantas punya keturunan. Gimana? Akan kukalahkan kau seumur hidup untuk menukar nyawa wanita yang kau cintai. Kamu pasti untung. Hanya saja, kamu pasti mau, kan? Harga pertama. Jangan kau setujui dia. Meskipun, bahkan tanpa Santoso, aku yakin kemampuanmu. Kita pasti bisa bangkit lagi. Suatu hari nanti, kami pasti akan kukembalikan semuanya. Akan kurebut kembali semua ini. Bangkit kembali. Kalau Arga Pratama setuju syaratku, aku akan sisakan sebagian saham Wen untukmu. Mungkin masih ada kesempatan bangkit lagi. Tapi kalau Santoso diakuisisi total, masih percaya diri? Jika kubiar kalian di kota Jiang, terus di sini. Saat itu nanti, siapapun itu, tak bisa bantu kalian lagi. Bagaimana? Katakan. Terus menunda? Kurang 5 menit, Santoso ini. Segera akan saya akuisisi. Bagus. Aku terima syaratmu. Aku setuju syaratmu. Bagus. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat buat kontraknya. Bodoh! Karena kau bahkan kesuburan, juga tak diperlukan lagi. Kalau begitu lebih baik, serahkan juga ginjalmu padaku. Bisa dibilang memanfaatkan dengan maksimal. Arga Pratama, kamu gila. Sudah kukatakan, meski tanpa grup Wen, selama kau masih ada, kita masih punya masa depan. Aku tahu. Tapi aku tidak mau. Santoso bukan sekadar perusahaan. Ini juga jerih payah turun-temurun keluarga Santoso. Bahkan demi aku. Bahkan tanpa Santoso, kau juga tak peduli. Tapi aku tak bisa sungguhan. Lihat Santoso bermasalah. Citra, percayalah padaku. Manfaatkan sisa-sisa Wen. Kembangkan dompet semut. Berdasarkan proyek ini, Santoso pasti bisa bangkit. Santoso pasti bisa bangkit. Arga Pratama, kamu masih ingat itu? Dompet semut. Jangan-jangan kau kira, siapa yang percaya omong kosongmu? Omong kosong ganti pembayaran tunai. Dirimu sendiri saja hampir jadi pria mendul. Masih sibuk urusi orang lain. Sok suci sekali. Tanda tangan saja. Arga. Ibu. Ini konsekuensi perbuatannya. Dia ambil lengkap semuanya, seluruh ginjalku. Tunggu, Wali Kota. Anda dan Tuan Pratama, hasil tes DNA keluar. Kau bilang apa? Wali Kota, Direktur Utama Santoso yang minta melakukan tes hubungan darah Anda dengan Tuan Arga Pratama. Lalu hasilnya? Berdasarkan hasil tes DNA, Anda dan Tuan Pratama memiliki hubungan darah.
Kau benar anakku. Aku benar-benar pikun. Kenapa tidak berpikir, cek apakah kamu juga punya tanda lahir? Maksud Anda ibu kandung saya. Ini aku... Tidak, bukan. Akulah putra kandung wali kota. Akulah... Semua ini dilakukan di bawah pengawasan. Pasti tidak mungkin ada masalah. Justru kau dan Bima Pratama Maya Gunawan. Kalian bertiga terlibat jual beli gelar dan praktik kriminal. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalian tunggu saja makan nasi penjara. Kau fitnah anakku. Bekerja sama dengan keluarga Wang memalsukan tes DNA. Halimuta, langsung hubungi kepala kepolisian Permana. Tangkap dia. Wali kota. Saya tak bersalah. Mereka berdua ancam aku. Karena itu aku lakukan. Kak, kumohon, tolong selamatkan aku ya. Bukan urusan saya. Mereka berdua yang memaksaku. Kak, aku kan adikmu. Aku satu-satunya adik kandungmu. Kak. Ayo kita pergi. Bukan, Kak. Kau tak boleh pergi. Kak, aku tidak mau masuk penjara. Hanya kakak yang bisa bebaskan aku dari penjara. Aku bisa melaporkan. Aku punya bukti tentang pasangan itu. Dan bukti pamanku terlibat bisnis gelap. Bisa aku laporkan. Asal aku laporkan, hakim pasti akan memaafkanku. Benar kan, Kak? Danu, kau memang brengsek. Semua yang kami lakukan demi kamu, untuk mencari cadangan ginjal berjalan bagimu, gelar kakakmu dan surat penunjukan sudah dijual. Semua ini untukmu, dasar brengsek. Kamu anak durhaka. Paman keduamu selalu baik padamu sejak kecil. Kenapa kau memperlakukannya seperti itu? Sungguh malang nasib keluarga ini. Diam. Kalian berdua yang berharap. Aku sama sekali tidak butuh. Kalau bukan karena kalian berdua, istri orang terkaya ini, ibu kandung wali kota saja milikku. Benar. Istri orang terkaya dan ibu kandung wali kota, ini milikku. Adalah milikku. Kamulah, semuanya kamu yang ambil dariku. Arga Pratama, matilah kau. Arga Pratama. Arga Pratama. Kalian masih bengong apa? Bawa mereka. Mohon ampun, Wali Kota. Danu. Nangis apa? Sudah aku katakan. Aku tak akan biarkan kau terluka. Memang sepasang kekasih malang. Sangat hebat. Putra wali kota. Tidak apa-apa. Walau sekarang aku belum bisa sentuh kamu, tapi aku mengakui sisi Santoso. Ini tindakan bisnis formal. Meski bapak adalah wali kota, kau juga tak berhak ikut campur, kan? Arga Pratama. Teruskan keributanmu. Aku mau lihat apa lagi trikmu. Arga, kamu ke rumah sakit dulu untuk obati luka. Masalah sisanya, biarkan saya urus. Ibu, aku baik-baik saja. Wijaya benar. Bahkan jika ibuku wali kota, tidak seharusnya ikut campur urusan ini. Dan aku sudah janji pada Citra, pasti tak akan tinggal diam melihat Santoso yang bermasalah. Arga Pratama. Wentak ku mau. Dengarkan kata Bibi. Mau ke rumah sakit dulu ya. Tenang saja. Aku pakai dompet semut 70% saham. Jaminan 110 triliun rupiah. Kalau ada yang mau membantuku, baru nanti hadiahkan. Saham bonus 5%. Semua, kalau ada yang mau, bantu aku Arga, lewati cobaan ini. Aku rela menyerahkan semua sahamku. Arga Pratama. Kamu pikir dompet semutmu itu barang rebutan? Ambil barang itu, menggadaikan 110 triliun rupiah? Kurasa kamu sedang ngomong ngalor ngidul. Kamu anggap kami semua bodoh. Arga, bukan aku tak mau bantu. Sungguh, sistem pembayaran ponsel yang kau sebut itu, pinjaman daring. Ini mustahil. Benar juga, takkan kubiarkan. Kamu adalah putra wali kota. Mau memaksa kami meminjamkan uang? Takut apa? Semua sudah melihatnya. Proyek ini, itu mustahil terwujud. Dia cuma Arga Pratama. Hanya trik tipu uang saja. Arga Pratama, waktunya tak banyak lagi.
Seharusnya tak sampai 10 detik. Grup Wen akan jadi milikku. Karena kau ngotot tak mau pergi. Lihat saja Santoso, berganti pemilik bersama. 9, 8, 7... Percayalah padaku. Percayalah padaku. Nilai masa depan dompet semut pasti tak kurang dari 500 miliar rupiah. 5, 4, 3, 2... Uang ini, Grup Pratama Jaya mengalami, aku yang bayar, 1,1 kuadriliun rupiah. Ini adalah Ini Ketua Dewan Grup Tianhai. Direktur Utama Hartono, Rio Hartono. Grup Samudra Hartono. Direktur Utama Hartono dari Grup Samudra Hartono. Kenal dengan Arga Pratama? Arga Pratama. Kali ini, kau tak boleh menolakku lagi. Direktur Utama Hartono. Apa Anda keliru? Ini maksudnya apa? Bisa menggantikan pembayaran tunai sebagai kedok. Dompet semut mana mungkin bernilai 1,1 kuadriliun rupiah? Betul. Benar tidak? Orang besar pun bisa salah. Nilai proyek ini 1,1 kuadriliun rupiah. Bagaimana mungkin? Bodoh tak pernah lihat dunia. Hari ini kalian akan lihat proyek ini memangnya setara 500 miliar rupiah. Aku Barrett. Aku akan investasi 660 triliun rupiah ke dompet semut. Ini Dewa Saham Barrett. Dan juga, Saya Mateng. Aku mau investasi 1,32 kuadriliun rupiah ke Maibau. Aku Bill Gates. Saya mau investasi di dompet semut, 2,2 kuadriliun rupiah. Ini tak mungkin. Surya Wijaya. Kami curiga, kau dicurigai korupsi dana. Ikut kami. Bukan aku. Aku tidak. Direktur Utama Santoso, cepat lihat. Harga saham perusahaan kita sudah naik 2 kali lipat. Arga Pratama, Bukankah sudah kukatakan? Percayalah padaku. Sayangku, kau terlalu cepat senang. Istriku, bukankah sudah kukatakan? Aku tak suka posisi ini. Citra, kau kenapa? Kalau kau mau pakai, kalau posisi ini, kita seperti ini saja. Jangan marah padaku ya. Jangan sok. Bukannya kau mau jadi Kasim? Ganti posisi buat apa? Apa aku mau dikebiri? Kau belum tahu juga. Waktu itu kalau bukan kau dan Bibi Wali Kota, Tes Deona, pas sekali datang, kau akan tanda tangani kontraknya. Waktu itu aku hanya bisa berusaha menahan Surya Wijaya. Memperlambat akuisisinya. Langkah saham grup Wen. Dan lagi kontrak tak berperi kemanusiaan ini, aku tak mau akui. Ini menyangkut istriku. Kebahagiaan seumur hidup. Citra, kalau aku bohong padamu, apa kau akan marah padaku? Tidak mungkin. Bahkan nanti, kau jatuh cinta pada orang lain. Itu pasti karena aku tak cukup baik. Bodoh! Sepanjang hidupku, hanya kau seorang wanita. Sudah kukatakan, tingkat pernikahan harus yang paling bergengsi di kota Aruna. Kalau soal pernikahan, ada salah lagi. Besok tak usah ke kantor. Selamat ya, Nona Santoso. Anak ini sudah 2 bulan. Tumbuh dengan baik. Sayang, kau bilang, Mama mau kasih tahu Papa nggak kehadiranmu? Ayah tahu, pasti sangat senang. Ayo, makan yang banyak. Dan ini juga makan yang banyak, ya. Bu, benar-benar sudah kenyang. Tidak mau makan pun harus makan. Lihat dirimu sekarang kurus sekali. Keluarga Pratama ini benar-benar keterlaluan. Sekarang di penjara pun tak tenang. Yaitu Ada apa, Bu? anak kedua keluarga Pratama itu tak pernah menemukan orangnya. Kau dan Citra Santoso, belakangan ini hati-hati. Pernikahan kalian berdua, kapan sebenarnya dilaksanakan? Ibu sudah siapkan banyak barang? Bu,
Sedang disiapkan. Citra belakangan ini, demi hal ini, sibuk sampai aku pun tak kelihatan batang hidungnya. Kau juga harus bantu mereka sedikit. Citra Santoso ini gadis yang baik, jangan sia-siakan dia. Tenang saja, Bu. Citra. Eko Pratama. Sebenarnya apa maumu? Apa maksudmu? Tentu sama sepertiku. Keluarga hancur. Kamu serang mereka. Hahaha. Salah satunya istrimu. Yang satunya, kau yang berusaha mati-matian. Ibu kandung yang ditemukan. Aku sangat penasaran, seperti kau ini membiayai orang tua dan adik yang kau masukkan ke penjara. Akhirnya pilih siapa? Dasar manis. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Tenang. Ibumu kan seorang wali kota. Aku sulit mendekatinya. Aku hanya bisa di dekat tempat tinggal. Lepaskan satu. Hahaha. Bom waktu. Hahaha. Aku akan bunuh kau. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Sayangku, waktu kecil, lari mati-matian saat ku tatap dia. Sudah kukatakan padamu. Sepanjang hidupmu, takkan luput dari tanganku. Sekarang, aku akan membuatmu akan membayar mahal, berkorban, karena mengkhianati keluarga Pratama. Pengorbanan? Kalian anggap aku seperti boneka lucu. Anggap aku cadangan Danu, sumber ginjal bergerak. Aku di keluarga Pratama. Hidup lebih buruk dari anjing. Berdasarkan apa kau minta aku bayar? Atas dasar apa? Hanya dengan kemampuanmu apa bisa bantu Danu? Sediakan donor ginjal. Itu adalah keberuntunganmu. Kakakku dan kakak iparku membesarkanmu dari kecil sampai besar. Kamu harus berbakti pada mereka. Kau harus serahkan segalanya. Berikan semuanya pada mereka. Pilih, Arga Pratama. Kau pilih istrimu atau pilih ibu kandungmu sendiri? Arga Pratama menunggu lebih dari 20 tahun. Ikatan keluarga baru saja datang. Aku tak boleh biarkan siapapun yang merusak. Bahkan jika... Jangan macam-macam. Arga Pratama, sepanjang hidupku bisa jadi perempuanmu. Sudah cukup. Kalau kau laki-laki sejati, pilihlah aku. Sayang. Eko Pratama, berani pukul dia? Berdasar apa kau? Biarkan si manis ini putuskan. Satu kata lagi. Aku akan bunuh kamu sekarang. Kalian yang busuk ini, tikus busuk. Takkan pernah tahu betapa banyak yang sudah terlewatkan. Kalau dari awal, jika perlakukan Arga baik, dengan sifat Arga, dia pasti tak akan memperlakukan kalian buruk. Seperti sekarang ini, semua akibat ulah sendiri. Diam, kau ini sayangku. Sayang, aku akan bunuh kamu sekarang. Ayo, bunuh saja aku. Kalau kau tidak membunuhku, kau sampah. Citra. Aku hampir tertipu olehmu. Keponakanku yang baik. Kamu belum tahu kan? Jangan. Perempuan ini hamil anakmu. Pilih dengan baik. Kalau dia mati, itu artinya 2 nyawa sekaligus. Hahaha. Arga Pratama. Aku dan anak ini bersedia berkorban segalanya untukmu. Tapi kamu tak boleh kehilangan keluarga lagi. Jadi, kamu pilih aku. Pilihlah aku. Cukup. Aku kasih kamu yang terakhir. 5 detik, keponakanku yang baik. 5, 4, 3, 2, 1. Aku pilih. Maaf. Citra. Baik. Citra. Baik. Wah. Kau pikir, apa aku tak punya cara lain? Hahaha. Arga Pratama. Dan kau susah payah, ibu kandung yang kutemui, ucapkan selamat tinggal. Tidak. Tidak.
Jongkok. Ah? Kenapa kamu di sini? Kau kira rumahku, Rina Kusuma ini, bukan sembarang orang, bisa masuk sembarangan. Sudah sejak orangmu, saat bawa bom mendekat, sudah tertangkap. Jang Chuan di sini cuma temani kau main sandiwara, hanya untuk menahanmu. Menunggu polisi taktis datang saja. Jang Chuan di sini cuma temani kau main sandiwara, hanya untuk menahanmu. Menunggu polisi taktis datang saja. Kau baik-baik saja? Maaf, ini bukan aku. Arga Pratama. Perempuan yang memandangmu. Dan anak, matilah kau. Arga. Maaf, Citra. Selama ini, semuanya aku yang manfaatkan kamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti mencintaimu dengan tulus. Arga Pratama. Citra, kau sudah 2 hari tidak tidur? Pulang dan istirahatlah. Aku di sini. Tunggu Arga. Begitu bangun, aku langsung kabari kamu. Bibi, biarkan aku tetap di sini. Bodoh. Aku sudah tahu semua. Kau selalu manfaatkan aku? Semua ini sudah ku ketahui. Direktur Utama Santoso. Dialah orang bernama Arga Pratama ini, selama ini diam-diam, mengumpulkan informasi tentang Anda diam-diam. Orang ini gerak-geriknya sangat tersembunyi. Aku butuh 10 tahun, baru bisa lacak jejaknya. Direktur Utama Santoso, perlu saya laporkan ke polisi? Ternyata ada orang diam-diam menyelidikiku selama 10 tahun. Aku tak sadar. Jangan panggil polisi. Sepanjang 10 tahun, kalau dia mau berbuat sesuatu, sudah lama bertindak. Akan kulihat, Arga Pratama ini bakal main apa lagi. Oh iya, ada fotonya? Ada. Lihatlah. Tampangnya cukup tampan juga ya. Kakak, bukannya sudah disepakati? Resepsi pernikahan selesai mau mencariku? Oh, itu suami sampahmu? Jadi begini, pantasan hari pernikahan masih memaksa aku mencarimu. Itu dia. Makanya, bagaimanapun juga, aku sudah yakin padamu. Sepanjang hidupku, hanya akan menjadi milikmu sendiri, pengantin wanita.